Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, untuk tampilannya sudah terlihat. Jadi pembahasan kita pada pertemuan hari ini tentang Internet of Things dengan menggunakan RFID. Sudah terlihat? Ini adalah paper. Halo, ya, ini sudah jelas suaranya? Baik. Nah, pada prinsipnya IoT ya, ini sangat inovasi yang dibutuhkan dari IoT. Di sini kita membahas dengan penggunaan dari RFID ya. Nah, di mana dari sisi jenis definisi daripada internet ya, dari sisi klien dia. Ini ada coba kita lihat dari sisi penggambarannya ya. Jadi pada IoT ini ya bagaimana ada beberapa hal ya dari sisi RFID ya, penggunaannya bisa untuk bagaimana penggunaannya bisa efektif ya, misalnya untuk permintaan dari sisi untuk dinamik aset ya permintaannya, kemudian pembutuhan yang secara konstan, kemudian dari sisi pengembangan eksponensial internetnya, kemudian availability dari utilasinya, kemudian data insurance dan kliennya dari sisi security ya, kemudian efisiensi power utilization dari penggunaannya. Nah, bagaimana proses dari sisi aplikasi yang ada dengan menggunakan transportasi dan menghasilkan suatu proses ya. Jadi ada beberapa hal ya, efisiensinya, kemudian dari sisi aplikasi close dan kliennya, kemudian dari sisi akses buka dan dari sisi membuka cloud framework-nya ya. Jadi ada beberapa ya, konsisten dari sisi IoT-nya ya, processing misalnya prosesnya untuk dari sisi hardware. Nah, hardware ini ada untuk sensor, kemudian ada IP kamera, kemudian ada CCTV ya, kemudian ada peralatan koresponden, kemudian ada dari sisi middleware-nya ya, kemudian ada dari sisi presentasinya. Nah, ada beberapa keuntungan ya, keuntungan IoT jika dari sisi RFID ya. Jadi sangat bermanfaat ya untuk dari sisi pengembangannya ya. Karena dengan ini ada fungsi inovasi dari sisi sensor, kemudian ada inovasi nanonya tentunya ya. Jadi dengan RFID ini kita bisa pengembangan teknologi IoT nantinya ya, di mana ada seperti RFID, kemudian ada NFC, kemudian ada 2D standar identifikasi. Nah, ada beberapa macam RFID ya. Nah, di mana RFID ini merupakan dari kepanjangannya radio frequency identification ya, merupakan framework-nya itu sebagai karakter transmisi dari untuk memproses secara individual remote-nya ya dengan menggunakan gelombang radio yang menggunakan number ya. Nah, pengembangan dari RFID ini ya dimulai daripada tahun 948, kemudian 99 ya, ini sangat terus berkembang teknologinya ya. Nah, di mana beberapa
RFID ada yang aktif, ada yang pasif, kemudian juga ada semi pasif RFID ya. Nah, bagian-bagian RFID itu ada tag, kemudian ada receive, ada gelombang penerima, kemudian ada pengontrol, kemudian ada programming, kemudian ada servernya ya. Nah, jadi demikian ya. Kemudian ada juga beberapa remote aplikasi ya, misalnya sirkulasi, kemudian aplikasi military, kemudian ada checking persen ya. Nah, tentunya ada penggunaan dari sisi web protokol IP itu sendiri ya, dengan ada beberapa identifikasi standar yang diperlukan dalam pengembangan sisi teknologinya ya, misalnya dengan ada dari Bluetooth, kemudian ada Zigbee ya. Nah, inilah yang ditampilkan dari sisi jurnal ini, bagaimana RFI teknologi IoT dapat kita gunakan untuk pengembangan dari sisi RFID ya, Radio Frequency Identification. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan sambil itu silahkan diaktifkan videonya. Saya mau ambil rekaman absensi kita. Oke, baik, rekaman absensi sudah saya ambil. Dari pembahasan kita, IoT dengan menggunakan RFID, ada yang mau disampaikan, memberikan tanggapan pendapat, atau sudah cukup? Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.